Udah dicek suhunya belum? Iya, tadi cuma... Sebentar, aku ambil. Aduh, Mas, ibu dari tadi kayak gini, udah Kiki coba bangunin cuma ibu nggak respon. Ya udah. Saya cek, kamu telepon rumah sakit ya. Ya udah, aku telepon dari dokter siapa datang ke sini ya. Iya. Sekalian tanya, perlu dibawa ke rumah sakit apa enggak? Iya. Ma, saya cek dulu suhunya ya. Mama tenang aja, Ma. Kebenaran sebenarnya menenangkan. Jika kamu benar, No. Kenapa kamu terlihat begitu khawatir ya? Ini yang Mama nggak paham. Aku yakin loh, kamu yang ngebunuh Sienna. Pasti kamu orangnya. Kamu nuduh aku. Iya, aku nuduh kamu. Kamu nuduh aku. Iya. Kamu nuduh aku. Nggak ngaca. Bukannya kamu nggak suka sama Sienna deket-deket sama aku? Apa sih? Sebelum kejadian itu terjadi ya, No, kamu udah sering berantem sama Sienna. Kamu kalau kita berantem, pernah nggak kejadian seperti ini? Enggak kan? Yang punya motif itu kamu. Sekarang gini, kamu berantem terus sama... Buktinya, kok malah kalian jadi berantem? Pak Seno, Pak Soning, sini. Siap. Bawa mereka berdua ke dalam sel. Enggak. Nino aja, Nino. Dia aja, Pak. Oh iya, Mereka mau di penjara. bawa, paksa bawa. Nggak mau di penjara. Sa, kamu kenapa sayang? Sa, kenapa, Sa? Kamu demam? Ma, Demam dia, Pak. masih ada obat penurun panas kan? Ada sih. Kamu kenapa, Nak? Aku nggak mau. Minum obat ya? Aku nggak mau di penjara, aku nggak mau. Aku nggak mau sampai aku ikut-ikutan dan ke bawah sama masalahnya Sienna. Aku nggak mau. Ma, aku takut, Ma. Sa, Papa minta kamu jujur sama Papa. Kamu nggak terlibat kan? Maksud Papa apa? Papa mau tahu. Kamu nggak ada hubungannya dengan hilangnya Sienna kan? Sa? Aku harus ngomong kayak gimana lagi sih? Aku udah jujur loh sama mama Papa. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku tuh nggak mau di penjara. Ini kenapa sih? Kalau gue udah jujur, tapi nggak ada orang satupun yang percaya sama gue. Bahkan mama Papa. Aku dipanggil lagi ke kantor polisi. Sial, gara-gara Fajar, gue sampai masuk penjara. Tapi gue ngeri juga, kalau sampai bos Abimana tahu kejadian ini, gue bakal habis nantinya. Apalagi tentang kejadian kebakaran yang ada di gudang villa itu. Kenapa harus dia yang jadi korban? Saudara Agus Rimba, ada kunjungan untuk Anda. Siapa yang mau ketemu gue? Kan tim gue udah gue bubarin. Ayo ikut, dulu sana. Silakan, Bu.
Jangan lama-lama. Baik, Pak. Silakan duduk. Ngapain lo kesini? Ada berita penting, Bang. Berita penting. Bos besar sudah mendarat. Terus? Ternyata yang meninggal di gudang itu adiknya bos. Serius lo? Iya, Bang. Model itu Sienna Taliana. Astaga, gawat ini, gawat. Bos pasti marah. Makanya kita semua seram, Bang. Bos pasti marah besar. Terus gimana, Bang? Gue takut. Lo gak usah takut. Lo tenang aja. Gua udah punya rencana. Kita akan bantu untuk cari tahu siapa pembunuh Sienna, adiknya bos. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas, awas. Udah dicek suhunya belum? Iya, tadi cuma... Sebentar, aku ambil. Aduh, Mas, ibu dari tadi kayak gini, udah Kiki coba bangunin, cuma ibu nggak respon. Ya udah. Saya cek, kamu telepon rumah sakit ya. Ya udah, aku Telepon telepon dari dokter cepet datang ke Iya, sini iya, ya. iya. Sekalian tanya, perlu dibawa ke rumah sakit apa enggak? Iya. Ma, saya cek dulu suhunya ya. Ya Allah. Mama ini panas banget loh, Ma. Mama kenapa sih, Ma? Mama kenapa? Hah? Kenapa? Coba cerita. Kamu kalau nanti dipanggil harus didampingi pengacara ya. Maksudnya? Ini Mama kenapa ya? Apa yang mau disampaikan sama Mama? Im, tamu Im. Gue juga tahu. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Pak. Kami ingin bertemu dengan Ibu Rosa Alfahri. Mohon maaf, Pak. Maksud keperluan Bapak berdua ketemu dengan Ibu Rosa itu untuk apa ya? Kami dari kepolisian ingin mengantarkan surat panggilan untuk Ibu Rosa Alfahri. Sejauh ini hanya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Baik, Pak. Biarkan surat panggilan itu saya yang mengantarkan. Maaf sekali, Pak. Kami sendiri yang harus mengantarkannya secara langsung ke Ibu Rosa. Kalau begitu, biar kami antar, Pak. Baik, Mari, Pak. terima kasih Pak. Gimana Mbak Andin? Dokternya udah jalan sih. Ya, semoga nggak kena macet ya. Iya Mbak, Kiki kalau kayak gini khawatir sama kondisinya ibu. Nggak cuma kamu doang, Ki, aku juga. Itu siapa? Permisi, Bu Andin. Ini ada 2 orang polisi. Oh iya. Katanya mau memberikan surat panggilan kepada Bu Rosa. Tapi harus disampaikan langsung. Makanya saya bawa kemari. Bukan gitu, Im? Betul, Bu. Dan kami tidak bisa mewakili untuk menerima surat panggilan tersebut. Makanya kami ajak ke sini, Bu. Oke, silakan duduk, Pak. Pak, silakan, Pak. Permisi, Bu. Selamat siang, Bu Andin. Kami dari kepolisian mau menyampaikan surat panggilan untuk Ibu Rosa Alfahri. Tapi begini, Pak. Saya minta maaf sebelumnya. Mama saya lagi sakit. Dia lagi demam tinggi. Saya juga habis telepon dokter untuk cek kondisinya. Jadi apakah boleh saya mewakilkan? Maaf, kalau boleh tahu, Ibu ini siapanya Ibu Rosa ya?
Saya menantunya. Baiklah Bu, tapi Ibu harus menandatangani bahwa surat panggilan ini sudah Ibu terima dan akan diserahkan kepada Ibu Rosa. Ya, baik. Silakan Bu. Gak mungkin kan ya aku kasih ini sekarang. Nanti mama kenapa-napa lagi. Kenapa kamu? Kenapa? Surat dari kepolisian. Gak mungkin kan aku kasih sekarang. Jangan. Kasihan kondisi mama kalau dikasih tahu sekarang. Nggak, cuman masalah ini karena bisa pas banget ya. Tadi waktu kamu keluar, mama tuh sambil megang tangan saya. Itu memang sempat ngomong harus didampingi. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Saya pikir masih ngigo kan. Ternyata datang surat ini. Gimana sekarang ya? Atau nggak kita minta tolong sama pengacara keluarga aja. Kita ada pengacara keluarga ya? Kita ada, Mas. Coba aku telepon Pak Randy dulu kali ya, biar aku tanya. Ya, sebentar. Atau gini deh. Ini waktu pas panggilan polisi, bisa nggak ya didampingi sama dokternya mama? Aku kurang tahu sih, mungkin aja bisa. Mungkin dokter Andi bisa lebih menenangkan mama. Tapi coba aku telepon Pak Randy dulu ya. Ini kenapa mama bisa sampai begitu ya? Padahal surat panggilan polisi kan baru datang. Apa mama bisa merasa kalau mama akan dipanggil polisi? Makanya mama jadi ketakutan. Aku nggak mau balik lagi ke sana. Aku nggak mau ke kantor polisi, Ma. Sa, itu tandanya polisi manggil kamu karena mereka masih butuh keterangan. Iya nak, kamu harus datang ya nak. Aku udah jelasin semuanya, Pak. Mereka mau apa lagi sih? Aku udah jelasin semuanya. Kalau mereka masih manggil kamu, berarti mereka masih mau nanya sama kamu. Kamu tenang aja ya. Kamu datang ke sana. Kalau kamu nggak datang, kamu akan dicurigai. Apa yang mau dicurigain sih, Pak? Gak ada yang aku tutup-tutupin. Semua udah aku jelasin di sana. Ya udah kamu datang aja. Kalau nggak ada yang kamu sembunyikan, datang aja. Aku nggak mau. Elsa, kalau kamu nggak ngerasa salah, kamu nggak perlu takut. Kamu tenang aja, nggak usah panik dong. Aku tuh nggak salah, Ma. Ma coba lihat mata aku, Ma. Aku bohong nggak? Aku nggak bohong, Ma. Aku nggak salah. Ma percayakan sama aku, Ma. Iya sayang, mama percaya. Ya udah, apa kamu ke dokter aja ya? Panas Ini banget. demamnya tinggi loh, tinggi Pak. Kayak perlu ke dokter deh, ya? Iya sih, agak panas. Siap-siap, Udah. ya. Aku siap-siap dulu ya. Gue bener-bener gak ada sangkut pautnya dengan kematian Sienna. Tapi kenapa semua orang seperti menghakimi gue? Apa karena gue pernah dipenjara? Karena membunuh. Dan sekarang gue dituduh melakukannya lagi. Gue gak mau masuk penjara lagi. Gue gak mau. Ya Allah, Sa. Saking takutnya kamu sampai pengaruh ke kesehatan kamu. Kamu sampai demam tinggi begini, Nak.